Oke, halo semua. Kali ini kita akan bahas materi JavaScript, yaitu mengenai asynchronous JavaScript. Kenapa sih kok aku tiba-tiba bahas JavaScript? Karena kemarin itu aku dan mente-menteku sempat bahas materi ini juga, yaitu mengenai asynchronous JavaScript. Jadi mereka itu masih belum paham bagaimana sih proses asynchronous yang ada di JavaScript, kenapa kok variabelku tiba-tiba undefined. Dan ya, ternyata masih banyak juga yang masih belum memahami konsep asynchronous yang ada di JavaScript. Dan semoga juga dari video ini kalian bisa paham juga um, bagaimana sih asynchronous di JavaScript itu bekerja. Oke, kasusnya sederhana. Di sini misalkan aku punya suatu variabel data, dan dari data ini aku pingin isi dia pakai suatu data dari API. Aku pakai fetch di sini. Dan di fungsi fetch ini tuh berguna untuk mengambil atau manggil API lah. API-nya ini sudah API dummy, dan aku console log. Nah, kayak gini. Masalahnya berawal dari sini. Terus aku coba run. Dia undefined. Dan ini jadi pertanyaan mente-menteku, kenapa kok bisa undefined kayak gini. Oke, jadi kalau kita ngomongin fetch ya, fetch itu sebenarnya fungsi asynchronous. Dan sebelum kita memahami fungsi asynchronous itu gimana, kita perlu paham dulu yang namanya callback sama promise. Oke, kita masuk ke callback-nya dulu. Jadi callback itu apa sih? Callback itu sederhananya adalah fungsi yang dipas ke dalam suatu fungsi. Jadi untuk paham callback, kalian perlu paham dulu yang namanya function. Jadi asumsiku kalian udah paham function dulu. Jadi di sini aku punya my function kayak gini. Dan my functionnya dia console log aja. My function. Seperti ini. Lalu di sini aku panggil seperti biasa. Nah, my function bekerja seperti function pada umumnya. Nah, terus function itu kan dia dapat menerima parameter ya. Katakanlah di sini aku ada parameter number. Ups, jangan number, 6 gini aja. Nah, terus di sini aku 6 kayak gini. Nah, dari sini ini aku bisa pas sesuatu ke dalam functionku tadi. Misal 123. Nah, my function 123. Atau aku ganti nih, aku tambahin 124. Nah, nanti 124 itu akan dipas ke dalam console log kita. Jadi konsep parameter dalam fungsi itu kayak gitu. Tapi parameter ini nggak hanya sebatas variabel bilangan bulat aja, dia bisa berupa string atau apapun itulah. Dan uniknya lagi, si parameter ini juga bisa berupa fungsi lain. Kayak gimana tuh? Misalkan gini nih. Other function. Dia console log juga untuk demo purpose saja. Other function. Nah, ini aku coba hapus. Dan terus dia menerima suatu function lah, gini ya, function. Terus aku panggil tuh functionnya. Gimana dong? Nah, dari sini aku pas tuh other functionku tanpa tanda kurung. Terus aku coba run, dan dia manggil my function baru other function. Kayak gini. Jadi ini konsep dari callback, yaitu kita mempes function kita ke dalam function lain. Dan konsep ini tuh banyak banget diterapin di JavaScript. Jadi kalau kalian belajar JavaScript atau pemula di JavaScript, harus banget belajar yang namanya callback. Dan sebenarnya callback itu konsepnya kayak gini aja. Tinggal gimana cara kita bacanya. Kita harus pinter-pinter nge-trace aja sih. Kayak misalkan aku pengen memahami alur dari my function ini, ya kita coba trace. My function ini dia menerima suatu parameter. Parameternya ini apa? Ternyata di dalam fungsinya, parameter ini dipanggil sebagai fungsi. Dan jadi, si func ini tipe datanya merupakan suatu function. Jadi katakanlah aku pass other function di sini. Berarti aku bisa expect other function ini bakal dipanggil di dalam my function. Jadi cara bacanya my function aku lihat, oh ternyata dia manggil func di sini. Berarti urutannya adalah my function, tampil dulu, baru other functionnya yang dijalankan. Kayak gitu cara bacanya. Oke, itu untuk callback. Dan callback ini seperti kataku tadi banyak dipakai di mana-mana. Contohnya kayak fungsi yang bakal sering kita pakai itu pasti berhubungan dengan array. Misal aku punya suatu array 1, 2, 3, 4, 5. Aku console log array-nya. Dan aku punya array lagi nih. Dia merupakan array yang sama dari array yang di atas.
console.log. Nah, aku pengen tes saja nih. Nah, kayak gini. Oke, aku pingin array baru ini dia merupakan array yang setiap elemennya ditambah satu. Kalau masalahnya kayak gitu, aku kan bisa pakai namanya map ya. Nah, fungsi map ini itu dia menerima yang namanya callback. Tapi callbacknya dia harus spesifik banget. Misalnya aku punya function tambah angka. Dan ini bisa aku pass sebagai callback di sini. Seperti ini. Coba aku run ulang. Nah, dia undefined. Kenapa tuh? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa fungsi yang ada di map ini merupakan fungsi khusus yang spesifik. Jadi map ini request suatu fungsi yang sangat khusus banget. Fungsi khususnya apa? Fungsi khususnya adalah fungsi tersebut harus punya satu parameter A. Dan dia harus return sesuatu. Return apa nih enaknya? Return A gitu misal. Nah, kalau aku kayak gini, nah dia sesuai sama kayak tadi, nilainya sama. Terus aku coba ganti deh. Hehehe. Nah, dia berubah. Hehehe. Jadi behavior dari callback itu kayak gitu. Nah, balik ke problem sebelumnya. Aku pingin setiap angkanya ditambah 2. Caranya gimana? Nah, caranya itu A plus 2 kayak gini aja. Terus coba aku run. Nah, dia sesuai 3, 4, 5, 6, 7. Dan cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya itu ternyata setelah aku baca dokumentasinya nih, fungsi callback yang ada di fungsi map ini ternyata dia menerima satu parameter, dan parameternya ini nanti akan diisi oleh elemen yang ada di array tersebut. Returnnya akan menjadi nilai barunya. Dan itu menjawab kenapa setiap kali aku kasih tes gini, dia semua elemennya bakal tes. Karena dia nge-return setiap data yang ada di array lama itu akan di-replace sama hasil return dari map. Kayak gitu behaviornya. Jadi map pun pakai callback. Atau fungsi lain deh, ada filter pastinya. Ini aku coba copy. Oke, di sini aku contohkan filter. Filter kayak gini. Ini pun sama, dia menerima sebuah callback. Tapi callbacknya callback khusus. Dan ini bisa aku masukkan di dalam filter kayak gini. Filter R. Jadi filter R ini sebagai callback dari fungsi filter. Coba aku jalanin. Ya, dia kosong. Kenapa gini? Karena balik lagi, filter array ini merupakan callback yang khusus. Si filter minta callback yang spesifik banget. Spesifiknya kurang lebih sama sih. Sini perlu satu parameter. Parameternya nanti akan menjadi setiap elemen dalam array-nya. Dan returnnya itu berupa boolean. Karena kita berusaha memfilter. Kalau aku ganti true, pasti semua elemennya muncul semua. Kalau aku ganti false, dia nggak muncul. Dan ini bisa kita manfaatkan kalau kita pengen memfilter array-nya. Misalkan aku hanya pengen elemen dengan ketentuan lebih dari 3 nilainya. Berarti aku tinggal gini doang. A lebih besar daripada 3. Otomatis dia bakal ke filter 4, 5 doang. Kayak gitu. Itu konsep callback. Sesederhana itu. Ya semoga aja sederhana ya. Dan setelah kita paham callback, kita bisa beralih ke promise. Jadi JavaScript itu juga punya satu fitur yang lumayan mantap. Namanya itu promise. Ini aku coba hapus. Oke, jadi promise itu formatnya biasanya gini. My promise. Jadi ada suatu fungsi, dia return new promise. Dan dia juga ada resolve dan reject. Kayak gini. Dan di dalam new promise ini cara returnnya juga unik. Dia nggak bisa return gini, bukan kayak gini, tapi pakai resolve atau reject. Misal aku return angka 1, 2, 3 gitu misal. Terus aku my promise, let angka 6 my promise. Dan ini aku coba console log. Nah,
Dia nggak return kayak angka pada umumnya, tapi dia di sini return sebagai objek promise. Dan ini yang membuat JavaScript itu lumayan tricky. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah berhadapan sama fungsi promise, itu nanti panggilan fungsinya itu bakal loncat-loncat sesuai dengan callback-nya. Misalkan gini, kalau kita udah berhadapan sama promise, itu pasti nanti berurusan sama then dan catch. Isinya then itu callback, dan catch juga demikian, seperti yang aku jelaskan tadi. Dan kalau aku console log dari then-nya, dia baru dapat nilai sesungguhnya 123. Tricky-nya itu biasanya di sini. Kayak seperti kasus sebelumnya. Sini aku buat let number gini. 0 gini ya misal. Nah, terus di my promise ini aku assign numbernya itu sebagai, nah, jadi aku harap number ini bakal diisi sama value 123. Harapanku gitu. Nah, tapi setelah aku jalanin, aku console log ini, 6-nya, dia masih 0. Ini sebenarnya kasusnya sama kayak fetch tadi. Setelah kita belajar promise, kita harus kayak sedikit putar balik otak kita, biar kita nggak terikat sama paradigma programming atas ke bawah. Melainkan kalau udah berurusan sama JavaScript, itu bisa jadi loncat-loncat. Gimana konsepnya? Kita bahas kayak gini. Oke, kalau kita udah berurusan sama fungsi yang namanya promise, itu paling gampang kita coba visualisasikan. Misalkan tadi, suatu program itu kan jalannya dari atas ke bawah ya. Pasti berurutan nih. Kalau aku programku kayak gini, berarti ini variabelnya diinisiasi dulu pertama nih. Pertama, 1. Kedua, dia menjalankan fungsi promise. Nah, 2. Terus dia menjalankan console log-nya, 3. Nah, tapi kalau kita udah berurusan sama promise, itu agak sedikit berbeda. Misalkan aku balikin nih. Saat dia udah nyampe di promise, dia nggak langsung jalan ke sini. Dia nggak langsung assign angka itu ke dalam number, melainkan dia ada di background proses gitu lah. Dia bercabang. Jadi 2-nya aku taruh di sini. Baru dia setelah sampai sini, ini 3. Ini tuh belum selesai jalan. Gitu. Ini tuh ada cabang sendiri gitu lah. Cabang sendiri yang dia jalan seenaknya sendiri gitu. Baru setelah dia sampai sini, 3, nilai number itu belum di-assign sama angka. Makanya nilai number itu nilainya 0. Karena proses ini itu belum selesai. Gitu. Dan ini kasusnya sama kayak fetch ini tadi. Aku coba visualisasikan hal yang sama. Program itu jalannya di sini dulu. Let data 1. Dan nilai data ini pasti undefined dong, karena kan dia belum ada datanya. Dan setelah itu, dia masuk ke fetch. 2 fetch. Karena fetch itu bawaannya merupakan promise, ya kita perlu tahu dulu kalau fungsi yang kita pakai itu promise apa bukan. Kita bisa asumsikan dia ada di separate process, dia ada di background. Dia bercabang entah kemana, dia dijalanin kapan kita nggak tahu. Dan setelah itu, JavaScript akan lanjut langsung ke bawahnya, tanpa nunggu ini selesai. Gitu. Makanya saat kita console log si data tadi, nilainya undefined. Gitu. Karena adanya promise. Oke, terus solusinya gimana dong? Solusinya adalah, kalau kita pengen melakukan sesuatu terhadap data di dalam promise-nya itu, ya kita tinggal ngoding di dalam callback then-nya aja. Kita do something di sini. Gitu. Kalau kita do something setelah fetch ini, yang dia nggak bakal bisa, karena modelnya dia asynchronous, kayak tadi, dia bercabang, separate process. Jadi sebelum fungsi ini selesai, dia udah masuk sini duluan, makanya dia undefined, kayak gitu. Jadi itu untuk asynchronous proses. Sebenarnya ada solusinya. Kalau kita benci pakai then ya, kita bisa pakai yang namanya asynchronous function atau async function. Async function itu modelnya kayak gini. Function, misal di sini aku namain get data. Get data ini dia di dalamnya fetch sama. Nah, tapi di sini dia itu ntar gini aja. Nah, aku pengen dia dapat data langsung kayak gini.
Nah, baru aku console log. Nah, kalau gini fungsinya kan enak ya. Aku bisa baca dia dari atas ke bawah. Nah, tapi cara kayak gini hasilnya sama aja. Data pun bakal returnnya sebagai promise, bukan data sebenarnya, data aslinya. Kalau kita coba, nah dia promise pending. Balik ke konsep promise. Jadi promise itu konsepnya adalah kayak JavaScript itu menjanjikan sesuatu tapi nggak tahu kapan. Makanya dia ada pending, success, sama reject. Itu untuk promise. Dan ya, kalau kita mau kayak gini gimana dong? Nah, itu baru ada yang namanya async. Nah, gini. Tapi gini aja nggak cukup, karena setiap fungsi yang dia sifatnya promise, itu perlu kita kasih kata kunci await. Gini. Jadi di fungsinya sendiri kita kasih keyword async, dan di fungsi promise-nya fetch ini misal kita kasih kata kunci await. Nah, baru kita jalanin. Nah, dia baru dapat objek sesungguhnya, objek respon sesungguhnya. Gitu. Ya itu sih untuk konsep dari asynchronous. Tapi kalau kita pakai asynchronous, jangan lupa juga terapin try catch. Ini untuk nangkep errornya. Kalau kita implement my promise tadi, itu sebenarnya errornya itu bisa terjadi apabila fungsinya kita reject kayak gini. Ini bakal menyebabkan yang namanya error. Emang kayak gitu. Jangan khawatir. Aku coba jalanin lagi. Nah, dia error. Karena kita reject. Dan kalau kita berurusan sama promise, itu pasangannya adalah catch. Nah, di sini kita bisa tangkep errornya. Kita console log gitu misal. Dia 123. Karena kita reject, nilainya 123. Nilainya masuk ke dalam catch. Dan kalau kita pakai asynchronous, async function maksudku. Async function di sini. Nah, kita kan nggak bisa pakai then kayak tadi ya. Cara yang kita bisa lakukan itu pakai try catch. Ini aku coba pakai fungsiku yang tadi. Nah, kayak gini. Terjadi error. Nah, terjadi error. Jadi dia bukan ke console log data, melainkan dia masuk ke catch. Kenapa? Karena promise kita reject. Kalau kita resolve, dia bakal sukses. Jadi itu untuk konsep promise dan asynchronous function. Tapi kalau kita baru awal belajar banget, jangan terlalu peduli sama konsep promise-nya dulu sih, karena memang agak sedikit advance itu. Menurutku, sejauh pengalamanku, jarang juga kita implementasi. Di awal itu jarang juga kita implementasi promise secara manual. Tapi kalau memang ada kebutuhan kita implementasi promise secara manual, caranya kayak gini. Jadi promise itu menjanjikan 3 hal, resolve, reject. Resolve itu sukses, reject itu error, dan pending. Kalau misal dia belum return apapun, gitu. Oke, itu pembahasan mengenai asynchronous di JavaScript. Semoga membantu kalian yang sedang belajar JavaScript. Dan apabila kalian suka dengan videonya, silakan like dan subscribe. Apabila nggak suka, silakan dislike aja, nggak masalah. Dan apabila kalian ada topik bahasan yang ingin dibahas, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.